Dari Gereja Santo Ignatius Kerapia kepada seluruh umat yang terkasih dimanapun Anda berada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dalam minggu kedua masa Advent tahun 2021 ini, kita diajak merenungkan bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6 yang menunjukkan seruan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, sebetulnya apa itu pertobatan menurut Gereja Katolik? Kita berjumpa dalam katekesi Advent Gereja Katolik tahun 2021, Gereja Santo Ignatius Kerapia, Keuskupan Agung Semarang. Apakah itu pertobatan? Bagi kita manusia, pertobatan merupakan kesediaan diri kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama untuk kembali ke jalan Tuhan. Sikap ini tentunya diikuti oleh kesediaan memberikan belas kasih kepada sesama sebagai respon bahwa ia sudah lebih dulu telah menerima belas kasih dari Allah Bapa. Kita yang bertobat diundang untuk meniru karakter Kristus yang belas kasih dan mengampuni. Inilah yang menjadi inti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengajak kita berjuang untuk menjadi sempurna. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Tentu kita bertanya-tanya, tahu dari mana cara hidup kita perlu diperbaiki, kurang tepat atau masuk dalam dosa? Yang pertama, paling mudah adalah apakah kita bertentangan dengan firman Allah yang terdapat pada Alkitab? Seperti contohnya 10 perintah Allah dan ajaran Yesus di dalam Injil. Yang kedua, ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik tahun 1778. Hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Santo Agustinus mengajarkan, masuklah ke dalam hati nuranimu dan tanyakanlah dia. Masuklah ke dalam batinmu, saudara-saudara, dan di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, berusahalah agar Allah adalah saksimu. Lalu bagaimana caranya masuk dalam pertobatan supaya kita semakin sempurna seperti Bapa kita sempurna adanya? Kita pertama kali masuk dalam pertobatan melalui baptisan. Baptisan adalah pernyataan pertobatan kita yang pertama dan mendasar. Namun karena kita menyadari masih tetap dapat jatuh dalam dosa, maka kita dipanggil untuk senantiasa bertobat, yang disebut pertobatan kedua, yaitu pertobatan yang terus-menerus sepanjang hidup. Nah, bagaimana menyatakannya? Yaitu melalui sakramen pengakuan dosa, atau sakramen tobat, atau sakramen rekonsiliasi. Tuhan Yesus menghendaki pengampunan dosa diperoleh dengan cara demikian, sebab Yesus telah memberikan kuasa kepada para rasulnya untuk mengampuni dosa. Lalu apakah cukup dengan sakramen tobat? Ya, untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, tentu Allah sudah mengampuni, karena Allah begitu murah hati dan penuh belas kasih. Namun apabila dari perbuatan dosa kita melukai orang lain, sesama kita, maka kita diundang untuk memulihkan luka tersebut
karena kita menyadari perbuatan kita bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Maka Rasul Paulus dalam suratnya di Efesus mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Perbaharui diri, buka jalan bagi Tuhan, masuk dalam pertobatan dan saling mengampuni serta memulihkan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam katekesi Advent berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.